ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa qarin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syaitan yajri fi jismil insan majrad dam. Amma ba'du, bapak-bapak, para jamaah masalah ikhlas yang saya hormati, wabil khusus guru kita Bapak Ustadz Fahri, sama yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang dan keberkahan di dalam kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, yang paling utama adalah nikmat iman Islam. Dengan nikmat iman Islam itulah kita bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menghindari segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan iman Islam itulah insya Allah manusia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan iring salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan tentunya kita semua selaku umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam syariatnya. Insya Allah kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, di dalam salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah ada salah satu ayat yang sering dibaca berulang-ulang, karena ini adalah merupakan satu doa, satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ayat yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi melalui ayat ini kita minta kepada Allah senantiasa diberikan hidayah agar supaya kehidupan kita ini benar-benar ada di jalan yang diridhai Allah, dan ketika kita melakukan aktivitas apapun kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ada di dalam bimbingan Allah sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, ada salah satu
kalimat atau kata yang sering kita dengar dan sering kita ucapkan, yaitu kata taufik dan hidayah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik dan hidayah. Sebelum kita bahas hadis, jadi kita coba sama-sama pahami dulu apa itu taufik dan apa itu hidayah. Para jamaah yang makhluk hidayah, hidayah itu makna yang paling akrab di telinga kita adalah petunjuk. Petunjuk itu yang paling akrab. Kemudian bergeser lagi lebih jauh bahwa hidayah itu adalah petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia untuk mengetahui mana benar, mana salah, mana haram, mana halal, itu hidayah. Dan setiap orang pada umumnya semua mendapatkan hidayah. Jadi ketika ada orang ditanya, salat wajib nggak? Ya wajib. Berarti orang tersebut sudah mendapat hidayah. Puasa wajib nggak? Ya wajib. Berarti sudah mendapat hidayah. Kalau kita meninggalkan sholat berarti ya dosa karena tidak melaksanakan perintah Allah. Kalau tidak bulan puasa Ramadan, dosa enggak? Ya dosa. Berarti kita tidak melaksanakan perintah Allah. Berarti orang itu sudah mendapat hidayah. Kemudian kalau taufik itu apa? Taufik itu adalah satu kekuatan di dalam diri yang diberikan oleh Allah untuk melaksanakan, untuk mewujudkan hidayah Allah. Salat itu wajib, kemudian salat itu dikerjakan. Puasa itu wajib, kemudian puasa itu dikerjakan dengan ikhlas. Zakat itu wajib, kemudian zakat itu ditunaikan. Berarti orang tersebut sudah mendapatkan taufik dari Allah. Jadi kalimat yang pas sebenarnya hidayah dulu apa taufik dulu. Jadi semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah sebenarnya yang apa namanya? Yang tepat ya, yang tadi bukan salah. Jadi kalau hidayah semuanya pada dasarnya tahu. Tetapi untuk mewujudkan hidayah itu menjadi taufik, itu yang kadang-kadang tidak semua orang bisa melakukan. Jadi kalau kita tanya, jangankan orang yang dalam keadaan sehat, biasanya orang mabuk pun kalau ditanya, kamu tahu masalah itu apa? Wajib gitu ya, semuanya berarti itu sudah ada hidayah. Nah, oleh karena itu saking mahalnya taufik dan hidayah ini, hidayah dan taufik ini sampai-sampai kita memohon kepada Allah satu hari satu malam melalui sholat, jangan sampai pernah tercabut di dalam hati kita. Makanya ihdinas shiratal mustaqim itu dijelaskan kembali, shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. An'amta alaihim itu dijelaskan kembali di dalam tafsir, jalan yang mana? Minal anbiya wal mursalin, jalan para anbiya dan mursalin. Kenapa? Karena para anbiya dan mursalin itu sudah diberikan oleh Allah kenikmatan dalam ibadah. Jadi ini yang apa namanya? Yang kadang-kadang belum nempel barangkali di setiap orang. Nikmat dalam ibadah
Jadi ibadah itu kalau sudah menjadi satu kenikmatan, tidak hanya sekedar satu kewajiban, maka dalam situasi kondisi apapun ibadah itu akan terasa enak, akan terasa ringan. Karena apa? Karena merupakan satu kenikmatan, bukan sekedar kewajiban. Tapi kalau kewajiban, ketika ada hujan terpengaruh, ketika panas terpengaruh. Jadi kalau hanya sekedar kewajiban, ada kesan seolah-olah dalam situasi dan kondisi tertentu ibadah itu seolah-olah merupakan satu beban. Udah capek-capek kerja, ya Allah di tengah lapangan mesti puasa lagi. Jadi seolah-olah ada beban. Ya Allah pagi-pagi memang hujan, subuh mesti bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Seolah-olah ada beban kalau hanya sekedar kewajiban. Tapi kalau sudah menjadikan satu kenikmatan, apapun yang terjadi, apapun keadaannya, maka rugi kalau meninggalkan kewajiban kepada Allah. Maka para jamaah nggak usah terlalu berpikir jauh-jauh kita. Kalau dalam sejarah ada para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, hanya gara-gara ketinggalan sholat berjamaah, bukan ketinggalan sholat, hanya gara-gara ketinggalan sholat berjamaah sampai menangis. Hanya gara-gara terlambat sholat sampai menangis. Bukan meninggalkan, hanya gara-gara sholat tidak tepat waktu, sholat tidak berjamaah, mereka bisa menangis. Kenapa? Karena ibadah itu sudah menjadi satu kenikmatan, bukan sekedar kewajiban. Jadi ketika ibadah itu menjadi satu kenikmatan, maka semakin dia melaksanakan perintah Allah, akan semakin dekat dengan Allah, akan semakin merasakan betapa nikmat ibadah itu dan betapa merupakan satu penderitaan apabila meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suratul ladzina an'amta alaihim, jalan kenikmatan yang dirindah oleh para nabi. Makanya Masya Allah, dalam hidup ini para jemaah jangan dulu bicara 100% lah, 25% saja kita bisa mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah kita selamat. Sebab kalau 100% untuk ukuran kita sulit. Paling tidak 25% kita bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi dan Rasul, maka insya Allah hidup ini selamat baik dunia maupun akhirat. Para jamaah rahimahumullah, hidup ini kan, jadi kita hidup di alam dunia ini para jamaah senantiasa ada tantangan, ada godaan, ada musuh. Musuhnya siapa? Kita dalam beribadah kepada Allah itu ada musuh yang senantiasa merintangi, ada musuh yang senantiasa mengintai, ada musuh yang senantiasa menginginkan manusia itu keluar daripada aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Siapa itu? Itulah yang disebut dengan syaitan di dalam Al-Quran. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata di dalam kehidupan kalian, bagi kalian. Para jamaah yang makmur, kalau kita buka dalam Al-Quran, jadi Masya Allah, setan itu begitu semangat, begitu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi pantang mundur istilahnya begitu untuk menggoda manusia melalui satu ayat. Kata Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa setan itu la'ubwiyannahum ajmain, senantiasa berusaha la'ubwiyannahum untuk menggelincirkan semua manusia siapapun tanpa terkecuali. Sampai kapan? Ila yaumil akhir, selama dunia ini belum kiamat, maka setan senantiasa berusaha dengan segala cara di setiap keadaan untuk menjerumuskan manusia dari jalan yang
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara, dengan berbagai keadaan, maka berusaha setan itu membinasakan manusia agar supaya keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang makmur, ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW begini. Jadi al-husulu lil mu'minina minasyaitani salasu. Jadi ada 3 benteng. Jadi kalau dalam pertempuran itu, peperangan itu, jadi benteng itu merupakan satu kekuatan untuk menangkal, untuk menghalau serangan musuh. Jadi kan pada dasarnya para jamaah, kita ini semua walaupun dulu walaupun apa ini sedang berperang. Berperang, kalau musuhnya kelihatan, nggak terlalu sulit Pak. Justru ini musuhnya ini nggak kelihatan. Siapa itu? Musuhnya adalah setan. Kita sedang berperang. Setan itu menggunakan satu amunisi yang paling ampuh, namanya hawa nafsu. Maka kata Nabi, benteng yang paling utama untuk menghalau, untuk menangkis daripada serangan dan godaan-godaan setan itu adalah salasun. Ada 3 benteng. Dengan kata lain, kalau orang berlindung berada di balik benteng tersebut, maka dia akan menang ketika dia berperang dengan setan. Ketika seseorang menang berperang melawan setan, maka dia akan selamat dan akan bahagia baik dunia maupun akhirat. Apa itu? Kata Nabi, yang pertama adalah al-masjidu khisnun. Yang pertama, benteng yang kokoh untuk menghalau, untuk mencegah, untuk menghalangi musuh yang namanya setan itu adalah asmal al-masjidu, masjid. Masjid Pak. Jadi masjid itu bukan masjid musola juga, termasuk tidak apa namanya masjid gitu ya. Hanya ada yang disebut dengan masjid jami, ada masjid nggak pakai jami. Kalau masjid jami itu yang dipakai Jumat, kalau masjid itu yang nggak pakai Jumat musola lah gitu, bahasa yang akrab di telinga kita, musola. Itu benteng kata Nabi. Kenapa? Li'annahu mahaluz zakirina wal malaika. Karena sesungguhnya masjid itu adalah tempat az-zakirina, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang beribadah, wal malaikat, dan yang berzikir tidak saja pada malaikat, tidak saja manusia, termasuk di dalamnya adalah para malaikat. Makanya para jamaah, ketika seseorang datang ke masjid, ini kan senantiasa mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika seseorang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, untuk ta'lim dan untuk sarana kegiatan-kegiatan keagamaan, setiap langkah dari rumah, ini pertama, itu setiap langkah dari rumah menuju masjid itu satu langkah akan Allah berikan 10 kebaikan. Itu yang pertama. Makanya dulu para sahabat, jadi orang itu makin jauh dari masjid makin untung sebenarnya, bukan makin rugi. Para jamaah yang makmur, dari mana dasarnya? Di dalam surat Yasin ada satu ayat yang sering kita baca di dalam surat Yasin. Jadi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta, kami yang menghidupkan orang-orang yang mati,
wa naktubu dan kami catat, wa naktubu ma qaddamu, kami catat setiap langkah-langkah seseorang dan segala sesuatu itu tersimpan di dalam kitab yang nyata yang disebut Lauhul Mahfuz. Jadi para jamaah di dalam tafsir Yasin ayat ini turun ada peristiwanya, Pak. Jadi dulu ketika Nabi membangun masjid, para sahabat Nabi itu berlomba-lomba, Pak, membangun rumah di sekitar itu ada asbab dulu. Jadi berlomba-lomba sekitar. Jadi ini masjid dia bikin rumah. Jadi berlomba-lomba. Cuman kita jangan bayangin bikin rumah dulu pada zaman Nabi dengan bikin rumah kita zaman sekarang, nggak usah dibayangin sulit. Enggak, kalau zaman dulu kan bikin rumah itu cepat, Pak. Kayak dulu orang-orang tua kita, nenek-nenek kita di kampung gitu ya, itu bikin rumah kadang-kadang 1 hari kelar, Pak. Satu kampung orang turun semua, ambil kentongan, bikin rumah, namanya rumah panggung dulu kalau di Sorong itu. Jadi semua itu dari bambu, dari gentingnya itu dari atap gitu ya. Itu 1 hari kelar, Pak. Kalau zaman dulu satu kampung turun semua buat rumah panggung, Masya Allah, itu zaman dulu 1 hari kelar. Jadi tergantung rumah itu bentuknya, materialnya apa, akan menentukan waktu. Ada yang 1 hari kelar dulu, ada yang 1 minggu kelar, mungkin ada yang enggak kelar bikin rumah, ada juga. Kenapa? Ya duitnya enggak ada gitu. Jadi bikin rumah dekat masjid, dekat masjid, ditanya emang apa maksudnya? Alasannya sangat masuk di akal, karena mereka ketika rumah itu dekat masjid, otomatis segala kegiatan, segala aktivitas cepat bisa dikerjakan di dalam masjid. Kata Nabi, enggak begitu. Dekat maupun jauh sama saja. Kenapa? Makin jauh seseorang melangkah ke masjid, maka pahalanya akan makin besar. Hadiah pahala dari Allah Subhanahu. Bisa dibayangkan, Pak, andai kata rumah kita itu katakanlah dari musola ini jaraknya 100 meter. Tinggal dihitung, Pak. 100 meter ke sini kali 10, itu apa-apa baru jalannya doang. Ayah bertanya, Ustaz gimana kalau naik motor? Saya bilang mungkin dari pentilnya itu, Pak. Ini mobil jalan, jadi pentil berputar berapa putaran, ya kira-kira itu dari situlah. Jadi intinya langkah manusia menuju masjid itu dihitung oleh Allah sebagai 1 kebaikan, 1 berbalas 10 kebaikan. Maka jangan heran, kata orang dulu itu ada sahabat Nabi yang sampai ngerangkat, katanya gitu ya, ngerangkat kakek ayah yang bisa jalan, dia ngerangkat saking cintanya ke masjid. Padahal dulu itu beda perjalanannya dengan zaman sekarang. Kalau sekarang mau di setiap pondok itu ada lampu. Zaman dulu kita boro-boro ya, pakai obor. Pengalaman saya pakai obor pengaji itu pakai bara bambu. Kalau nggak pakai kira-kira bambu cuma dipakai buat pawai doang gitu ya. Dulu ngalamin gitu ya, ngalamin ya, mungkin yang seumur dengan saya ngalamin apa waktu di kampung ngaji pakai obor gitu. Subhanallah, sangat luar biasa. Orang-orang tua pergi ke masjid pakai obor gitu ya. Justru sekarang kadang-kadang sudah diberikan fasilitas yang bagus, ada listrik dan lain sebagainya. Jadi Masya Allah masih ada yang tidak punya semangat. Padahal kalau dilihat daripada hadis ini, baru jalannya doang udah 1 mendapatkan 10. Belum ketika seseorang masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, beda. Di rumah 1, di masjid dapat 27, beda. Kemudian duduknya doang tuh, sambil nunggu imam, sambil nunggu azan, sambil nunggu qomat. Kita duduk nggak ngapa-ngapain, niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Ini pagi-pagi kita nih, umpama lagi nggak ada taklim, pagi-pagi dari rumah, di rumah berisik anak-anak, duduk aja di musola, nggak ngapa-ngapain, cuma duduk aja. Kita lihat i'tikaf itu dapat pahala i'tikaf, walaupun kita nggak ngapa-ngapain. Jadi masalah ketika seseorang datang ke masjid itu adalah 1 kemuliaan yang sangat luar biasa. Dan masjid itu
kata Nabi adalah salah satu benteng yang paling utama dalam menghalau serangan-serangan setan. Jadi Masya Allah luar biasa, Pak. Beruntung seseorang yang cinta, beruntung seseorang yang hatinya senantiasa mu'allaq bil mati. Makanya kan nanti di akhirat ada 7 kelompok orang yang yaumaladin ladilu, ketika orang lain teriak kepanasan, ketika orang lain teriak dengan segala ahwal yang terjadi pada hari kiamat di yaumil masad, kata Nabi ada 7 kelompok yang mendapat keistimewaan dari Allah. Dia tidak kepanasan, dia tidak berkeluh kesah. Siapa itu? Di antaranya satu adalah orang yang senantiasa melangkahkan kakinya ke masjid. Jadi subhanallah, sangat luar biasa. Orang yang cinta dengan masjid, orang yang senantiasa melangkahkan kakinya ke masjid, baik untuk sholat berjamaah, untuk taklim dan lain sebagainya, maka ini adalah seolah-olah digambarkan dalam hadis ini adalah ibarat berperang sedang berlindung dari serangan musuh yang namanya setan. Dan Al-Quran menjelaskan bahwa ciri orang-orang yang bertakwa, yang takwanya itu benar-benar mendapatkan mendapatkan pengakuan gitu ya dari Allah. Jadi salah satunya adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Kalau tidak salah di dalam surat At-Taubah itu al-masjidu usisa ala taqwa. Jadi masjid itu merupakan satu identitas orang-orang yang takwa. Makanya kan Nabi dimanapun ketika Nabi pergi hijrah dari Makkah ke Madinah, 3 hal yang Nabi lakukan. Yang pertama adalah mempersatukan Muhajirin dan Ansor. Yang kedua, Nabi membangun masjid. Ketika datang Nabi ke kota Madinah, disambut oleh kaum Muhajir, oleh kaum Ansor. Ya Rasul, mari ke tempat saya saja. Ya Rasul, mari ke tempat saya saja. Orang-orang Madinah begitu antusias menyambut Rasulullah SAW. Kata Rasul, aku tidak akan turun dari unta ini sampai untaku ini berhenti di mana. Dan ketika untaku ini berhenti, disitulah Rasul membangun masjid. Begitu unta itu berhenti, itulah tempat yang sekarang dibangun satu masjid namanya Masjid Nabawi kalau kita sejarah buka. Jadi pertama kali yang dilakukan oleh Rasul ketika datang ke Madinah adalah membangun masjid. Kenapa? Karena masjid ini adalah satu benteng untuk menghalau daripada serangan-serangan serangan setan. Makanya kan kegiatan masjid itu tidak hanya sekedar untuk sholat, untuk taklim, termasuk juga ada di sana pusat kegiatan sosial dilakukan di masjid. Gitu ya. Kenapa? Karena masjid itu merupakan satu tempat, di sana tempatnya rahmat Allah dan tempatnya zikir para malaikat. Itu yang pertama. Para jamaah rahmatullah. Kemudian yang kedua, Rasul menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam benteng untuk menghalau serangan setan itu adalah wa zikrullahi hisnun, dan orang-orang yang hatinya senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka seolah-olah dia berada di sebuah benteng untuk menangkis daripada segala godaan dan rayuan setan. Itu zikir. Makanya di dalam surat Az-Zukhruf ada ayat kata Allah begini, wa may yasu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa qarin. Jadi siapa saja orang yang lalai, orang yang lengah dari zikir kepada Ar-Rahman, dari zikir kepada Allah, nuqayyid itu apa ya bahasanya? Jadi di sana setan punya satu kesempatan untuk masuk ke dalam pertahanan manusia, masuk di situ apabila orang lalai gitu ya, daripada zikir kepada bahwa qarin. Dan setan itu sejelek-jeleknya qarin. Saya suka begini, ada orang orang apa ya, tahun sekarang insyaallah enggak. Jadi jalan ke satu tempat yang dianggap alat angker, begitu pulang kesurupan.
kesurupan. Ditanya biasanya orang kesurupan macam-macam, Mbak Anu gitu segala macam. Mintanya juga macam-macam, mintanya macam. Sebabnya satu, ketika seseorang lewat di tempat-tempat tertentu, kenapa kadang-kadang dia ini kesurupan, saya nggak belum ketemu gitu dalilnya, tetapi kan kenyataannya ada. Jadi kalau berdasarkan ayat ini adalah ketika seseorang itu kerasukan dan lain sebagainya, jawabannya menurut saya satu, kalau dalam ayat ini karena hatinya dalam keadaan ghaflah. Apa itu ghaflah? Lalai, kosong Pak. Begitu kosong melamun, setan masuk. Timbulkan ditanya, kok kan sekarang setan itu dimanjain Pak? Iya. Orang kesurupan ditanya, kamu siapa? Saya Mbak Anu dari Anu. Emang mau apa? Mau kopi? Dibikinin kopi Pak Rajina. Dibikinin kopi, terus pulang minta ongkos segala macam. Jadi apa? Sekarang kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang walaupun nggak semua Pak, nggak semua gitu. Kadang-kadang masih ada itu dibikinin kopi, minta susu segala macam dibikinin gitu ya. Masya Allah, ini kan sesuatu yang apa namanya? Kalau bahasa kitanya itu ngemain-main gitu. Enak amat setan dibikinin. Kadang-kadang ditanya, ada setan ini sebelum masuk, orang teriak-teriak dan lain sebagainya. Jadi itu akibat apa? Akibat hatinya dalam keadaan lalai. Kalau nggak lalai, insya Allah dia ingat dia selamat. Kenapa kan? Dijelaskan di sini. Bahwasanya di hati manusia itu ada, walaupun bentuknya kecil, gitu ya, hanya sekedar gumpalan darah, tapi dia lebih luas dari samudera. Apa itu hati? Hati itu adalah ketika dia ingat kepada Allah, maka di sana ada kekuatan malaikat. Ketika manusia kosong dari mengingat Allah, di sana ada kesempatan setan untuk mengobok-obok benteng pertahanan manusia. Makanya kata Nabi, jangan sampai manusia itu lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis punya. Masih itu yang kedua. Jadi para jemaah apa namanya ya? Jadi sekarang ini kan masih ada perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang dilakukan itu merupakan satu perbuatan yang bisa mengundang setan untuk lebih berinteraksi dalam tubuh manusia. Jadi mudah-mudahan melalui taklim, melalui dakwah zaman sekarang ini, jadi bisa lebih paham, bisa lebih mengerti bahwa setan itu tidak bisa dilawan dengan apapun kecuali dengan zikir kepada Allah. Orang takut setan, bawang putih ditaruh di pintu. Contohnya kadang-kadang ada ini, nyontohnya di mana? Kadang-kadang maaf, nyontoh di kolong dan lain sebagainya. Setan ditipu dengan bawang putih. Apa hubungannya? Terus dengan segala macam. Jadi setan kadang-kadang dikasih apel yang mahal-mahal lagi, padahal yang ngasihnya belum tentu banget apel yang mahal, umpama gitu ya. Jadi ini adalah satu kebodohan dalam akidah. Maka satu-satunya jalan untuk menghalau setan itu di dalam hadis ini adalah banyak-banyaklah orang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan di dalam Al-Quran ayat surah Al-Isra, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Jadi datang kebenaran, hilang kebatilan. Kenapa? Karena kebatilan itu akan senantiasa hancur. Hancurnya yang bagaimana? Ini ada jawabannya yang ketiga. Yang ketiga adalah orang-orang yang qiraatul Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, merupakan hisnun, adalah benteng dari segala godaan syaitan. Makanya kan merupakan satu kebiasaan kita setiap malam Jumat kita baca Quran. Walaupun baca Quran itu tidak mesti malam Jumat, gitu. Hanya pada umumnya ketika malam Jumat baca surat Yasin, baca surat Tabarak dan lain sebagainya. Jadi kan kenapa? Karena membaca Quran itu salah satu benteng untuk menghalau segala godaan-godaan
serangan-serangan setan. Kenapa? Karena wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an diturunkan merupakan syifa sebagai obat, syifa wa rahmat, dan merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina, dan tidak ditambah terhadap orang-orang zalim kecuali merupakan satu kerugian. Jadi memang orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, belajar Al-Quran, dia akan terhindar dari godaan-godaan syaitan. Barangkali inilah yang sering terjadi di beberapa masalah sebenarnya. Jadi kalau minum duit di rumah katanya hilang dulu, kalau duit 1 juta atau nggak ada 10.000, jangan sama tuyul, udah 10 juta deh. Al-Quran yang biasanya aman, dilepitin gitu, walaupun nggak ada ajaran dari sana, tapi baru nano aja yang dibaca sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau dibaca ada yang begitu terus main, nggak ada begitu Quran, kita ayo lebih baik, lebih baik dan ayo sekarang di sini ada barang begitu baca Al-Quran gitu ya. Jadi kenapa? Karena setan itu tidak bisa dilawan dengan kekuatan fisik, tetapi lawanlah setan itu dengan perbanyak pergi ke masjid, perbanyak berzikir, dan perbanyaklah membaca Al-Quran. Maka itulah senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan kekuatan setan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua.